Kita bisa berjalan-jalan, melangkahkan kaki. Kemudian kita juga bisa menggerakkan kedua tangan kita. Dan juga selain itu kita juga bisa menepukkan tangan. Bahkan kita bisa melompat ke kanan, ke kiri, melompat tinggi. Kira-kira kenapa ya kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita itu? Yang penasaran, tonton videonya ya. Bu Guru Dacil akan menjelaskan di video pembelajaran kali ini khusus untuk kalian. Assalamualaikum anak-anak Bu Guru Dacil. Di video pembelajaran kali ini, Bu Guru Dacil akan menampilkan video pembelajaran untuk kelas 5, tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di dalam materi organ gerak hewan dan manusia ini, kita juga akan membahas mengenai pengertian dari hewan vertebrata dan macam-macam hewan yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Nah, anak-anakku simak videonya dengan seksama ya, supaya kalian jadi lebih paham mengenai organ gerak hewan dan manusia, khususnya mengenai hewan vertebrata. Oh iya anak-anak, sebelum kita mulai langsung ke pembelajarannya, jangan lupa untuk selalu dukung Bu Guru Dacil ya, dengan berikan like di video ini, kemudian jangan ragu untuk share video ini ke semua media sosial kalian, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kalian pasti masih ingat kan, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Sekarang, bila kita mengartikan apa yang dimaksud dengan gerak, maka gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari posisi awal. Selain itu, definisi gerak menurut buku tematik kelas 5 kurikulum 2013 yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sekarang, kalian sudah tahu kan pengertian dari gerak itu sendiri? Nah, sekarang Bu Guru Dacil akan mengajukan satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira apa yang membuat makhluk hidup itu bisa bergerak? Bu Guru Dacil akan hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke anak-anak, simak penjelasannya ya. Makhluk hidup, contohnya manusia atau hewan, akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Menurut buku tematik kelas 5 kurikulum 2013, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian, organ gerak pada manusia dan hewan ternyata memiliki kesamaan loh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia dan hewan berupa otot, sedangkan alat gerak pasif pada manusia dan hewan berupa tulang.
Antara kedua alat gerak tersebut, baik aktif dan pasif, akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Alat gerak aktif tidak dapat melakukan pergerakan tanpa bantuan alat gerak pasif. Begitupun sebaliknya, sehingga kedua alat gerak ini memiliki keterikatan satu sama lain. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anakku, sekarang Bu Guru Dacil akan menjelaskan lebih lanjut mengenai alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru Dacil ya. Semoga penjelasan ini membuat kalian lebih paham. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tulang kita dapat bergerak karena ada bantuan dari otot yang melekat. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah lebih paham kan? Oke, kita langsung lanjut ke alat gerak pasif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tapi, walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Bu Guru Dacil yakin sekarang anak-anak Bu Guru Dacil sudah lebih paham mengenai organ gerak manusia dan hewan. Paham arti dari organ gerak dan juga alat gerak yang ada pada organ gerak tersebut. Nah, sekarang kalian tahu kan apa yang membuat manusia bisa bergerak? Manusia bisa berjalan, berlari, menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak penasaran lagi kan? Anak Bu Guru Dacil, sudah siap belum kita membahas materi selanjutnya mengenai hewan vertebrata? Kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan macam-macam hewan apa saja yang menjadi jenis dari hewan vertebrata. Tetap semangat kan? Langsung aja yuk kita bahas mengenai hewan vertebrata. Simak baik-baik penjelasan Bu Guru Dacil ya. Hewan vertebrata yaitu semua hewan yang memiliki tulang belakang. Klasifikasi hewan vertebrata itu ada 5. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan, sehingga semua jenis ikan termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Yang kedua yaitu amfibi. Kalian tahu katak kan? Nah, katak termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Yang ketiga yaitu reptil. Ular, iguana, kadal, dan lain-lain itu termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Untuk yang selanjutnya yaitu aves atau burung. Nah, semua jenis burung termasuk ke dalam kelompok vertebrata karena memiliki tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia termasuk ke dalam kelompok vertebrata. Sebagai contoh, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat mengenai hewan vertebrata beserta beberapa jenis contoh yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Untuk penjelasan lebih dalam dan lebih terperinci mengenai hewan vertebrata dan avertebrata, tunggu di video selanjutnya ya.
Terima kasih kepada semua anak-anakku yang sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Selalu dukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila ya, dengan berikan like, kemudian share video ini ke media sosial kalian. Serta jangan lupa subscribe channel ini ya, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru video-video pembelajaran dari Bu Guru Dacil. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Bu Guru Dacil @bunda_rakila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.